Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada para dewan juri yang bijaksana. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari tim Gelora Universitas Pendidikan Ganesha dengan saya Bagas Alfatir Firly yang bertugas sebagai pembicara tim pro. Yang kedua yaitu ada Rian Saputra Enjet yang bertugas sebagai pembicara tim kontra. Dan yang terakhir yaitu ada Jordan Wistan yang bertugas sebagai pembicara kesimpulan. Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami membawakan perdebatan kita kali ini ke dalam ranah akademik konseptual guna mencapai perdebatan yang objektif dan komprehensif. Sesuai dengan standing position saya, bahwasanya saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Adapun di sini saya akan membatasi parameter perdebatan kita kali ini. Sebelum memasuki latar belakang terjadinya mosi kita kali ini, saya akan membagikan beberapa struktur bagian, yaitu sebagai berikut. Yang dimana yang pertama yaitu ada landasan historisnya, yang kedua yaitu ada landasan filosofis, dan yang ketiga yaitu ada landasan yuridisnya. Yang dimana di sini saya serta akan memberikan urgensi mengenai mosi kita pada kali ini. Dewan juri yang terhormat. Adapun jika kita memasuki pada landasan historisnya, dalam rancangan undang-undang kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Adapun jika kita memasuki kepada landasan historisnya, jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963. Tentu, RKUHP pada tahun ini sama seperti zaman kolonial yang membuktikan bahwa RKUHP yang akan disahkan tak mengubah upaya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada warga pribumi yang vokal mengkritik kesewenangan penjajah. Di sisi lain, diciptakannya hukum adalah untuk menyetarakan penguasa dan warga, supaya warga tidak asal dihukum sewenang-wenang oleh penguasa. Jika kita memasuki kepada landasan filosofisnya, negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang dimana masyarakat bebas memberikan aspirasi dan juga bebas dalam berpendapat. Tentu, pengesahan segala rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dinilai akan membuat nyaman penguasa, sebab sejumlah pasal di dalamnya dianggap memungkinkan kriminalisasi atas kritik yang dilontarkan oleh warga negara. Jika kita memasuki kepada landasan yuridisnya, tindak penghinaan terhadap pemerintah diatur dalam pasal 240 dan 241 draft RKUHP. Pasal itu menyebutkan bahwa perbuatan menghina pemerintah dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun bahkan 4 tahun jika perbuatan tersebut dilakukan melalui teknologi informasi. Adapun urgensinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu model-model seperti RKUHP akan sangat membuat nyaman penguasa karena banyak pasal karet di dalamnya, termasuk soal kritik, soal ideologi yang melanggar Pancasila. Karena pada pasal 218 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 3 tahun sampai 6 bulan. Yang kedua yaitu pada pasal 273 RKUHP. Dalam pasal ini mengatur mengenai demonstrasi yang akan dilakukan. Dengan adanya pasal ini akan menyulitkan kepada para mahasiswa maupun masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Padahal unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu pada pasal 353 dalam RKUHP tak relevan. Karena pada pasal ini berbunyi setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta. Padahal lembaga negara itu sangat wajar apabila dikritik. Kemudian pada pasal 354 disebutkan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar dan memperdengarkan rekaman atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana penjara paling lama 2 tahun.
Dapat dibayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika RKUHP ini disahkan, maka akan terjadi kekacauan. Hal ini tentu akan menimbulkan implikasi-implikasi buruk yang dapat terjadi terhadap demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi akan tidak memiliki ruang. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi hal yang urgent untuk dilakukan sebuah perbaikan melihat bagaimana produk hukum pidana yang masih belum maksimal dalam pengaturan maupun penegakannya di lapangan. Maka perbaikan itu harus dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Het Vermaden van Redsmati Hit, yang artinya kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Sesuai dengan standing position saya sebagai pihak kontra, saya menyatakan ketidaksetujuan dengan mosi pada kesempatan kali ini. Ignorantia excusastur non justis sed facti, yang berarti ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Saya memiliki pandangan berdasar bahwa pasal penghinaan tidak akan berpengaruh ataupun membunuh kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia. Pendapat saya tumbuh karena secara cermat, teliti, dan bijaksana, saya berpikir bahwa secara mutlak sangat menyayangkan kesalahan pemikiran yang bersifat multitafsir dari pihak pro mengenai definisi antara penghinaan dan kebebasan berpendapat atau sering disebut dengan kritik. Dalam hal ini, kita akan membahas secara spesifik dan mendalam salah satu isi dari pasal penghinaan, yaitu pasal 218 ayat pertama yang menyebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang menyerang kehormatan, harkat, martabat diri presiden ataupun wakil presiden akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menurut jurnal Lydia Suryani Widayanti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI menjelaskan pada halaman 221, definisi dari penghinaan ini merupakan suatu perbuatan apapun yang menyerang nama baik, martabat presiden ataupun wakil presiden yang mana masuk ke dalam lingkup penghinaan serta didukung langsung dalam buku kedua RKUHP yaitu dalam pasal 310 sampai 321. Mari kita pilih kembali definisi dari kritik yang tersirat pada jurnal yang sama dari halaman 254, yang mana kritik ini merupakan suatu proses analisis dan evaluasi terhadap suatu hal dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas apresiasi. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa diadakannya RKUHP ini bukan untuk membatasi kritik masyarakat Indonesia, melainkan karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Menkumham pun juga menyebutkan bahwa pasal ini diadakan sebagai penegas batasan-batasan ataupun parameter untuk menjaga masyarakat dalam melakukan suatu hal-hal yang mana masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang beradab, yang mana batasan ini merupakan suatu hal yang harus ditagarkan dan digalakan. Sesuai dengan pasal 218 ayat 2 yang mana tidak merupakan penyerangan kehormatan ataupun harkat martabat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum ataupun pembelaan diri. Kesimpulan terkait pasal ini adalah seseorang yang tidak bisa dipidana dalam RKUHP yaitu jika mereka melakukan suatu perbijakan ataupun kritik yang mana mempertimbangkan baik atau buruknya kebijakan tersebut, yang mana kritik harus bersifat konstruktif, sedapatnya mungkin harus memberikan suatu alternatif ataupun solusi yang objektif. Dan sudah dipastikan tidak ada hal yang ambigu, rancu dan ditakutkan terkait pengesahan pasal ini, karena ini hanya ditujukan bagi masyarakat yang bersifat anarki. Dewan Juri yang kami hormati, bayangkan saja jika pasal penghinaan tidak disahkan, maka tidak akan ada pengendalian sosial, yang mana pengendalian sosial ini merupakan suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku bersikap sesuai dengan norma dan nilai yang ada. Tidak dapat dipungkiri sebagai contoh bahwa presiden memiliki pendukung ataupun support system di belakang mereka, dan jika tidak ada payung hukum ataupun batasannya, maka akan ada terjadi fenomena ataupun kericuan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dewan Juri yang kami hormati, dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara pada dasarnya memiliki DNA manusia, sama halnya sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri. Tetapi masyarakat yang baik harus tahu urgensi ataupun perbedaan tugas dan wewenang antara presiden dan masyarakat itu sendiri. Jika RKUHP ini tidak disahkan, maka akan bertolak belakang dari visi hukum pidana itu sendiri yang mana memanusiakan manusia dan bertolak belakang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Sesuai dengan ungkapan John C. Maxwell, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Jika pemimpin suatu bangsa tersengkal karena penghinaan menyakitkan, lalu siapa yang akan membimbing masyarakat ke jalan yang seharusnya? Materi pasal dari RKUHP ini sudah tertaut dalam pedoman Pancasila, konstitusi nilai-nilai budaya, dan hukum yang berlaku di dunia yang beradab. Maka dari itu, sebagai tim kontra, kami menyuarakan ketidaksetujuan akan mosi yang telah tertera pada kesempatan kali ini, karena ini akan mengancam hak-hak presiden dan martabat presiden sebagai pemimpin negara. Terima kasih. A principle is a broad vision which lies at the base of rule of law. Asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dalam kaitannya, perbedaan pandangan bahwa di satu pihak ada ahli hukum yang memiliki perbedaan pandangan yang diakibatkan melalui asas yang menjadi dasar kaidah hukum merupakan hal biasa terjadi dalam perdebatan yang akan menghidupkan kesadaran baru bagi demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyimpulkan debat dalam mosi pada hari ini, yaitu pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dalam kesimpulannya, pihak pro mengatakan bahwa setujunya pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Ada 3 landasan dalam lahirnya rancangan undang-undang kitab hukum pidana ini, yaitu landasan historis yang melatar belakangi bahwa KUHP Belanda di Indonesia sudah berlaku 104 tahun sampai saat ini. Di Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963. Namun nyatanya RKUHP ini sama seperti KUHP lama yang membuktikan bahwa RKUHP ini tak mengubah upaya kontrol yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda pada warga pribumi yang vokal mengkritik kesewengan penjajah. Yang kedua, landasan filosofis. Pengesahan segera rancangan kitab undang-undang hukum pidana dinilai membuat nyaman penguasa sebab sejumlah pasal di dalamnya dianggap memungkinkan kriminalisasi atas kritik yang dilontarkan oleh warga negara. Yang ketiga, landasan yuridis. Tindakan penghinaan terhadap pemerintah diatur dalam pasal 240 dan 241 draft RKUHP versi 2019. Adapun urgensi-urgensinya sebagai berikut. Yang pertama, model-model seperti RKUHP ini memiliki banyak pasal karet di dalamnya. Secara spesifik, pada pasal 218 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Yang kedua, pasal 273 RKUHP dalam pasal ini mengatur mengenai demonstrasi yang akan dilakukan. Dengan adanya pasal ini juga akan menyulitkan kepada mahasiswa dan masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Yang ketiga, pasal 353 secara lisan dan 354 secara teknologi yang berisi penghinaan terhadap lembaga, kekuasaan umum atau lembaga negara. Padahal lembaga negara itu sangat wajar apabila dikritik. Menurut pihak pro, apabila RKUHP ini disahkan, maka akan menimbulkan implikasi-implikasi buruk yang dapat terjadi terhadap demokrasi. Untuk itu pihak pro, dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP ini menjadi hal urgen atau penting dilakukan untuk perbaikan. Sedangkan dari pihak kontra, memberikan poin-poin ketidaksetujuan dari mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Menurut dari pihak kontra, bahwasanya kesalahan pemikiran yang bersifat multitafsir dari pihak pro mengenai definisi antara penghinaan dan kritik. Selain itu, secara spesifik, pihak kontra membahas dalam pasal 219 ayat 1. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP bukan untuk membatasi kritik, melainkan karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Pada dasarnya, dalam hal ini pengesahan pasal penghinaan untuk mengedukasikan. Adapun batasan-batasan yang telah dilakukan yaitu pasal 218 ayat 2 yang berisi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Menurut dari pihak kontra, apabila pasal penghinaan ini tidak disahkan, maka tidak akan adanya bentuk pengendalian sosial di dalam masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden yang merupakan seorang pemimpin dan dapat diibaratkan sebagai simbol negara. Pihak kontra juga menyebutkan bahwa setiap orang yang menghina presiden memang layak diproses secara hukum karena tidak mudah menjadi seorang presiden yang menaungi 275 juta penduduk. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita kawal bersama RKUHP ini menjadi sebuah pedoman bagi bangsa ini. Marilah kita bersama-sama membuka pikiran dengan berdiskusi demi menghidupkan semangat demokrasi. Untuk itu, terima kasih.